Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Sudah lama ya kita tidak bertemu di pertemuan secara PowerPoint, secara video. Hari ini kita bertemu dengan Ibu. Kalian bisa mendengarkan apa yang Ibu jelaskan melalui video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan. Dan pada hari ini kita bisa bertemu dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran ini. Berdoa mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan mengisi daftar hadir. Silakan absen terlebih dahulu. Hari ini Ibu berada di ruangan kelas 7 pada materi bab yang ketiga dan pada pertemuan yang ketiga. KD kita pada hari ini adalah KD 3.6, yaitu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini gambar tahun berapa kira-kira ya? Tahun 1945. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah contoh-contoh gambar para pejuang bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia tercinta. Di era sekarang, bangsa kita adalah bangsa yang tergolong sudah merdeka. Akan tetapi, apakah kita sudah merasakan kemerdekaan dan berhenti begitu saja? Tentunya tidak. Sebagai generasi, pada khususnya kita sebagai seorang pelajar, anak-anakku sekalian, tugas kalian adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita dalam medan pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara belajar dengan tekun. Bagaimana peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita melihat sejarah. Ada pertempuran di Bandung yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Ada pertempuran di Sumatera yang disebut Medan Area. Ada pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kemudian pertempuran di Ambarawa, pertempuran Merah Putih di Manado, dan pertempuran Merah Putih di Biak. Semua rentetan peristiwa ini dimulai pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Ketika pasukan sekutu menginjakkan kaki di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Ini adalah kronologi sejarah Bandung Lautan Api. Faktor yang menguatkan kedatangan tentara sekutu ke bumi Pasundan ini karena ada 13 tempat yang menampung para tahanan perang atau APWI yang dipenjarakan oleh tentara Jepang pada saat itu. Berikut kronologi kisah Bandung Lautan Api secara lengkap. Silakan disimak baik-baik anak-anakku. Pada tanggal 12 Oktober 1945,
tentara sekutu datang ke Bandung diinisiasi oleh Brigade McDonald dari Divisi India Kedua. Kedatangan pasukan sekutu dibarengi dengan ultimatum bahwa rakyat Indonesia diharuskan menyerahkan senjata api yang berhasil diambil dari tentara Jepang kepada tentara sekutu. Nah, sebagai timbal baliknya, kubu Tentara Kesatuan Republik atau TKR meminta agar tentara sekutu mau membantu menjaga ketentraman dan ketertiban di Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 November tahun 1945, perang besar pun terjadi di beberapa daerah seperti di Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, atau di jembatan di atas jalan atau viaduk dan balai kereta api pada saat itu. Pada tanggal 27 November tahun 1945, sekutu melayangkan ultimatum kepada rakyat yang berisi 1. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang terpergok membawa senjata, maka akan ditembak di tempat. 2. Semua orang Indonesia yang berada di sekitar rintangan-rintangan jalan akan ditembak mati. 3. Seluruh rakyat Indonesia dilarang mendekati pos-pos tentara Inggris, Jepang, dan markas Recovery of Allied Prisoner of War and Internees. Jika kedapatan atau ketahuan, maka resikonya akan ditembak mati. Kemudian ultimatum berikutnya adalah yang keempat, rakyat Indonesia harus pergi dari kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang timur ke barat. Bayangkan pada saat itu anak-anakku, ancaman mereka adalah mati dan ditembak mati di tempat. Pada tanggal 23 Maret 1946, ultimatum yang kedua pun dilayangkan oleh pihak sekutu kepada TRI dan seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi tentara sekutu kembali meminta senjata yang dirampas dari Jepang. Selain itu, keamanan di Indonesia kala itu sempat memanas setelah dibebaskannya para tentara Belanda yang sempat ditawan. Alhasil, konfrontasi antara rakyat Indonesia dan tentara sekutu pecah begitu saja. Bagaimana ultimatum yang kedua itu? Isinya adalah tentara rakyat Indonesia harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah Republik Indonesia yang boleh berada di kota. TRI dilarang melakukan bumi hangus dan penarikan pasukan TRI paling lambat pada 24 Maret pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Lalu pada tanggal 25 Maret tahun 1946, hari itu menjadi puncak peristiwa Bandung Lautan Api. Di sekitar 200.000 warga Bandung membantu tentara rakyat Indonesia membumi hanguskan Bandung. Hanya dalam waktu 7 jam, Bandung berubah menjadi lautan api. Ini adalah Tugu Monumen Bandung Lautan Api yang bisa kita lihat, yang memiliki fungsi mengenang sejarah Bandung Lautan Api. Lalu apa penyebab terjadinya Bandung Lautan Api? Yang pertama, rencana pembangunan markas sekutu itu di Bandung. Mereka, para sekutu,
memiliki rencana untuk membangun markas. Kedua, ultimatum yang memaksa rakyat Indonesia untuk mengosongkan Bandung pada tanggal 29 November tahun 45 dan tuntutan Brigade McDonald untuk menyerahkan seluruh senjata yang dirampas oleh Indonesia dari Jepang. Rencana tentara sekutu membagi Bandung menjadi dua, yakni Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ini adalah penyebab terjadinya Bandung Lautan Api. Rakyat Indonesia pada saat itu melawan penjajahan. Lalu bagaimana dengan pertempuran di Sumatera? Mari kita simak anak-anakku sekalian. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau pada masa perang mempertahankan kemerdekaan RI. Peperangan ini terjadi di Medan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dulu masih bernama Sumatera Timur. Setelah beberapa bulan setelah proklamasi, pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia atau Nietzsche, Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulu beratus-ratus tahun telah mereka duduki. Bangsa Indonesia itu dijajah berabad-abad lamanya. Dalam sejarah terdapat 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah. Rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara, khususnya di Medan, tentu tidak tinggal diam. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Kronologinya kira-kira apa peristiwa ini? Yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta pada saat itu. Nah, kabar gembira tersebut baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada 27 Agustus tahun 1945. Namun, kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh Nietzsche atau bala tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera merasa terusik. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Thohir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah barisan pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan pemuda di Medan punya ciri khas, yaitu mengenakan lencana merah putih. Ketika pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan mereka tersebut. Inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Sehingga dalam peristiwa yang disebut pertempuran Medan Area itu, pihak Republik Indonesia berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Yang membawa senjata diwajibkan menyerahkannya kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja rakyat Medan juga tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Matanasi dalam sejarah pertempuran Medan Area menuliskan pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area yang penyebutan Medan Area.
sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Nah, konflik ini kian membara nih, kian memanas. Terjadilah peperangan lagi pada tanggal 10 Desember 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim melayani tentara sekutu di Deli Tua. Kemudian bagaimana dengan akhir peristiwanya? Akhir pertempuran Sekutu dan Ica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke Siantar. Kendati dengan begitu masih terjadi perlawanan, termasuk pada tanggal 10 Agustus 1945, para komandan pasukan Republik Indonesia yang berjuang di medan pertempuran kemudian bertemu dan membentuk satuan komando bernama Resimen Laskar Rakyat Medan Area. 19 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia. Ini dikutip dari artikel terbentuknya TKR di Tanah Karo. BPI menjadi salah satu unsur pembentuk Badan Keselamatan Rakyat yang merupakan cikal bakal TNI. Jadi BKR ini merupakan cikal bakal TNI. Laskar-laskar yang di berbagai daerah di Sumatera terus melancarkan perlawanan terhadap sekutu, meskipun kota Medan telah dikuasai oleh sekutu. Ini tadi di berbagai daerah lain di Sumatera ya, seperti Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan daerah-daerah lainnya. Inilah salah satu sejarah pertempuran di Sumatera yang disebut Medan Area. Kita menuju ke Surabaya. Bagaimana pertempuran di Surabaya? Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ini juga merupakan peristiwa pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia melawan penjajah. Dalam menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur pada peristiwa itu, maka setiap tanggal 10 November diperingati dengan Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran di Surabaya ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang bergabung dalam Nica pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan Nica dipimpin oleh Jenderal Malabi ke Surabaya dan kemudian mendirikan pos pertahanan. Awalnya sih kedatangan sekutu mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Pasukan sekutu ini menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Sangat licik sekali ya. Perintah sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah besar. Mereka menolak hingga akhirnya masyarakat Surabaya melakukan serangan dan mengusir pasukan sekutu. Ini pada perang pertama pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 1945. Arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Sekutu dipimpin oleh Jenderal Malabi yang tewas pada tanggal 30 Oktober 1945 dan posisi Malabi digantikan oleh Jenderal Robert Manser. Jenderal Robert Manser mengeluarkan ultimatum kepada arek-arek Surabaya yang isinya 1. Pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Pemimpin Indonesia di Surabaya harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Puncak pertempuran Surabaya 10 November
di mana pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan arek-arek Surabaya langsung menghadapinya. Pada pertempuran itu, pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran mencapai 20.000 orang, sedangkan sekutu sejumlah kurang lebih 1.500 orang. Pertempuran Surabaya berlangsung selama 3 minggu, yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia cukup banyak. Pemimpin perlawanan Surabaya kala itu adalah Bung Tomo, yang melewati pidatonya yang sangat berapi-api bersemangat. Bung Tomo yang berhasil membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam mengusir pasukan sekutu dari Indonesia. Itulah sejarah pertempuran di Surabaya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi, marilah kita belajar dengan tekun, tetap tingkatkan ibadah kita dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Sebelum materi yang Ibu sampaikan ini berlanjut, untuk materi berikutnya, sejarah-sejarah pertempuran selanjutnya, Ibu akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum pelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan latihan soal kepada anak-anakku sekalian, yaitu terdiri dari 5 soal. Silahkan anak-anakku sekalian baca dengan cermat 5 pertanyaan soal tersebut, atau 5 soal-soal yang telah Ibu berikan. Kapan teks proklamasi dibacakan? Kalian pilih antara A, B, C, atau D. Pertanyaan kedua, peperangan pada tanggal 10 Desember 1945 di Sumatera, pasukan RI di bawah pimpinan siapa? Kemudian pertanyaan ketiga, berikut adalah isi ultimatum yang dilayangkan tentara sekutu kecuali. Kemudian, tanggal berapa pasukan sekutu menginjakkan kaki di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Dan yang kelima, TRI harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah yang dibolehkan berada di kota. TRI dilarang melakukan bumi hangus, dan penarikan pasukan TRI paling lambat 24 Maret pada pukul 24.00. Nah, pernyataan di atas merupakan apa? Silahkan anak-anakku jawab soal pilihan ganda, 5 soal yang telah Ibu berikan, kemudian kalian kirimkan jawaban tersebut ke kolom KI 3. Jawaban yang telah kalian tulis di kertas tadi, kalian kirimkan ke KI 3, dan batas waktu yang Ibu berikan yaitu sampai pukul 1 siang. Demikian tadi anak-anakku sekalian, materi yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa kita pelajari, kemudian kita pahami, dan kita cermati sebagai generasi muda pelajar yang baik. Kita lanjutkan materi di jam belajar berikutnya. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di minggu berikutnya, materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.